Halo guys, perkenalkan nama saya Skianiko, saya dari kelas 11 IPA. Saya akan mempresentasikan tentang korupsi yang ada di Indonesia, terkhususnya pada Pak Edi Prabowo. Pak Edi Prabowo adalah korupsi asal Indonesia dan politikus Indonesia yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Edi Prabowo sudah menggelapkan uang sebesar 72 miliar dan US dollar sebesar 2.700. Sebelumnya Edi Prabowo terjaring tangkap tangan OTT pada tanggal 25 November 2020. Edi Prabowo terjerat OTT di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika. Edi Prabowo kemudian ditetapkan tersangka bersama 6 orang lainnya karena diduga menerima suap terkait ekspor benih lobster BBL atau benur. Mereka yang dijerat sebagai tersangka ialah mantan staf Edi Prabowo, Safai dan Andreas Pribadi Mista, pengurus PT Oreo Citra Cargo ACK, Siswadi staf Isti Edi Prabowo, Pagrista Edi Prabowo Admin. Edi Prabowo menjadi target operasi tangkap tangan KPK. Ia ditangkap pada dini hari 25 November 2020 di Bandara Soekarno, Tangerang, Banten. Ia pun mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Penangkapan Edi Prabowo dikarenakan dugaan korupsi ekspor benih lobster atau buner bersama Menteri Edi Prabowo. Total ada 17 orang yang diamankan lewat operasi tangkap tangan KPK, tepatnya pada pukul 1:32 WIB. KPK menyimpulkan bahwa ada dugaan tindakan pidana penerimaan hadiah atau janji terhadap penyelenggaraan negara. Ujar Wakil Ketua KPK Nawai Punglago dalam jumpa pers di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam 25 November 2020. Di dalam Alkitab juga menjelaskan bahwa jangan kita menerima suap, sebab suap membuat mata orang-orang buta dan menjadi melupakan Tuhan. Saya beranggapan bahwa suap itu adalah jalan yang menyimpang dari jalannya Tuhan, karena suap bisa menduakan Tuhan dari kehidupan kita. Mahkamah Agung memutuskan memotong lama hukuman pidana mantan Menteri Keuangan dan Perikanan yaitu Edi Prabowo menjadi 5 tahun dari yang sebelumnya 9 tahun penjara. Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nagro mengatakan hukuman pidana Edi Prabowo penjara selama 5 tahun dengan denda sebesar 400 juta. Ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menurut peneliti Indonesia Korupsi Kurnia Ramadan menilai alasan potongan hukuman Edi Prabowo itu sesuatu yang absurd. Menurut Kurnia, hukuman 5 tahun sangat janggal sebab hanya 6 bulan lebih berat dibandingkan staf Edi Prabowo, Amiri Mukminin. Terlebih dengan kejahatan korupsi yang dilakukan, Edi juga melanggar sumpah jabatannya sendiri. Kesimpulan yang saya dapat dari presentasi yang saya sampaikan ialah bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Dapat diambil juga dari Edi Prabowo. Korupsi itu tidak selamanya enak. Korupsi itu hanya enaknya di awal doang. Jadi janganlah kita terjerat dalam korupsi. Tuhan saja menegur kita dalam Keluaran 23 ayat yang ke-8. Suap jangan kau terima sebab suap membuat mata orang-orang buta yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Tuhan saja sudah menegur kita melalui ayat ini. Masih kita masih melakukan korupsi. Ya, saran dari saya adalah sebagai siswa seharusnya kita menjauhi yang namanya korupsi dan sebaiknya kita bisa bermain bersama teman sebaya kita, dan kita harus juga membantu pekerjaan kedua orang tua kita. Yang saya refleksikan adalah korupsi tidak selamanya membuat kita hidup enak. Ketika kita korupsi tidak akan membuat hidup kita itu tentram dan banyak uang, namun kita akan mendapat banyak masalah yang contohnya dikejar-kejar KPK, dikejar-kejar polisi. Sekian dari saya, terima kasih.